Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Aryani dengan NIM P00341020-073 tingkat 2B, jurusan Teknologi Laboratorium Medik Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme protein. Yang pertama, definisi dari metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan deskripsi dari proses fisik dan kimia yang menyebabkan baik pembentukan ataupun sintesis asam amino menjadi protein dan pemecahan atau katabolisme protein menjadi asam amino. Yang kedua, reaksi metabolisme asam amino terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, transaminasi. Transaminasi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino yang lain. Dalam reaksi transaminasi ini, gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari tiga senyawa keto, yaitu yang pertama asam pirufat, yang kedua A-ketoglutarat atau oksaloasetat, sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino. Sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto. Pada reaksi ini tidak ada gugus amino yang hilang karena gugus amino yang dilepaskan oleh asam amino diterima oleh asam keto. Yang kedua, deaminasi. Oksidatif asam amino dengan reaksi transaminasi dapat diubah menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya dalam bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Yang ketiga, proses metabolisme protein. Protein merupakan senyawa organik yang cukup kompleks dengan bibit molekul yang cukup tinggi. Ia merupakan polimer dari sejumlah monomer asam amino yang dilekatkan oleh ikatan bernama peptida. Jika diurai, protein ini sendiri terdiri atas karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, dan sebagian pula mengandung fosfor dan juga sulfur. Protein merupakan salah satu senyawa yang sangat penting bagi manusia. Ia memiliki peranan yang signifikan terhadap tumbuh kembang serta pemeliharaan keseimbangan tubuh. Untuk menjalankan fungsi tersebut, tubuh akan menjalankan serangkaian proses untuk memaksimalkan penyerapan. Proses tersebut dikenal dengan istilah metabolisme protein. Istilah metabolisme sendiri diartikan sebagai semua jenis reaksi kimiawi yang berlangsung di dalam tubuh organisme termasuk yang ada di tingkat seluler. Metabolisme ini juga mencakup senyawa protein di dalamnya. Kemudian selanjutnya yaitu lintasan metabolisme protein. Pada umumnya terdapat dua arah lintasan dari proses metabolisme protein di dalam tubuh, yaitu yang pertama katabolisme atau reaksi yang di dalamnya melibatkan proses mengurai sejumlah molekul organik dalam rangka memperoleh energi. Kemudian yang kedua yaitu anabolisme adalah reaksi yang merangkai sejumlah senyawa organik dari molekul tertentu agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses metabolisme protein di dalam tubuh akan menghasilkan asam amino. Pembongkaran senyawa protein ini menjadi asam amino membutuhkan bantuan enzim jenis protease dan juga air agar proses hidrolisis protein terjadi di setiap ikatan peptida. Kegiatan hidrolisis ini terjadi apabila senyawa protein diberi asam basa dan juga dipanaskan. Asam amino yang dihasilkan dari metabolisme ini cukup penting bagi tubuh. Ia dibagi ke dalam dua jenis, yaitu asam amino esensial dan juga asam amino non-esensial. Yang pertama, asam amino esensial, yaitu jenis asam amino yang sangat diperlukan oleh tubuh dan mutlak didatangkan dari luar tubuh sebab tubuh kita tidak mampu disintesis. Asam amino esensial ini hanya bisa disintesis oleh sel tumbuhan. Adapun contoh dari asam amino ini yaitu triptofan, treonin, arginin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, dan juga metionin. Kemudian yang kedua yaitu asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang mampu disintesis oleh tubuh. Adapun contoh dari asam amino ini yaitu alanin, prolin, tirosin, dan glisin. Baik, sekian
Video presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.